Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Falevi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ETS simulasi sistem industri yang sudah saya buat sebelumnya. Yang pertama untuk studi kasusnya sendiri yaitu PT Arles merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi dalam bidang produksi souvenir kipas yang umumnya dimanfaatkan oleh konsumen sebagai souvenir pernikahan. Nah, untuk yang pertama, data historis produksinya kipas selama 30 hari terakhir dapat dilihat pada tabel 1. Data ini nantinya digunakan sebagai uji validasi dengan hasil simulasi. Yang kedua, data lokasi. Ini dapat dilihat pada tabel 2, di mana pada pro model kita bisa membuatnya pada build, kemudian location. Untuk yang pertama, kedatangan kain, kapasitasnya 1000, kemudian pengukuran kapasitasnya 1, dan seterusnya hingga kantin dengan kapasitasnya 100. Kemudian yang ketiga, data pengamatan bahan baku. Ini merupakan data kedatangan setiap bahan bakunya itu sendiri, di mana dapat kita uh, lihat pada arrival. Kemudian yang pertama, entitasnya yaitu kain, location-nya kedatangan kain, kuantitasnya sebesar 10 unit setiap kedatangannya, dan jumlah kedatangannya 10 kali dengan frekuensinya 3 menit sekali. Yang kedua gagang, location-nya kedatangan gagang, kemudian kuantitasnya 40 unit, kedatangannya 5 kali dan frekuensinya 15 menit sekali. Kemudian untuk proses produksi dapat kita buat pada processing. Kemudian yang pertama yaitu kain, di mana location-nya kedatangan kain, output-nya kain, kemudian destination-nya pengukuran, dan rule-nya first satu. Yang kedua, kain, kemudian location-nya pengukuran, dan operation-nya dapat dilihat pada tabel 3, di mana pada tabel 3 ini terdapat waktu untuk waktu QC-nya kita dapatkan dari distribusi, di mana yang terpilih adalah distribusi normal karena rankingnya paling tinggi, dan hasilnya yaitu pada QC menjadi weight N 1,07, 0,269. Nah, untuk pada proses produksi ini, pada pemotongan akan dibedakan yaitu sebesar 60% untuk kipas berukuran kecil dan 40% untuk kipas berukuran besar. Nah, kita dapat membedakannya dengan membuat build, kemudian atribut, kemudian ID-nya tipe kain, tipenya integer, dan classification-nya N. Kemudian untuk prosesnya dapat dilihat pada yang pertama pengukuran. Nah, pada pengukuran ini operationnya diisikan if run 1, ini artinya dari 0 sampai 1. Jika kurang dari sama dengan 0,6 maka tipe kainnya itu 1. Jika lainnya maka tipe kainnya 2. Kemudian pada pemotongan itu sendiri, jika tipe kainnya 1 maka waktunya yaitu 3 menit. Dan jika selainnya itu maka waktunya 3,5 menit. Kemudian dapat diisikan untuk proses-proses lainnya. Selanjutnya, data routing dari setiap stasiun ini merupakan data waktu perpindahan dari stasiun A ke stasiun B, di mana misalnya gudang gagang ke conveyor input, waktunya 1 menit. Build, processing, gudang gagang, kedatangan gagang ke conveyor input, move logicnya move for 1 menit. Dan dapat diisikan untuk data lainnya juga. Kemudian untuk data resources ini merupakan data operatornya itu sendiri, di mana terdapat dua operator transfer, satu operator QC, dan satu operator perakitan. Kita dapat mengisikannya pada build, kemudian resource. Operator transfer 1 dan operator transfer 2 dibedakan. Kemudian untuk speknya sendiri ini merupakan jalur yang dilaluinya, di mana operator transfer 1 berada pada kedatangan kain, kemudian operator QC pada
QC itu sendiri dan operator perakitan pada perakitan itu sendiri. Kemudian untuk data path networknya ini sendiri dapat dibuat pada build, kemudian path networks, kemudian dari from to-nya kita isikan ke data eh, dari mana kemudian ke mana dari stasiun yang pertama dari stasiun kedatangan kemudian ke stasiun pengukuran jaraknya itu 12 meter kemudian pengukuran kemotongan 15 meter dan seterusnya hingga pemelituran ke kantin yaitu 17 meter. Kemudian diisikan juga interface-nya untuk lebih memvalidasi location-nya berada pada lokasi yang tepat. Kemudian untuk mapping diisikan bolak-balik dari stasiun A ke B dan juga B ke A untuk semua stasiun yang memiliki yang berinteraksi. Kemudian nodes, nodes ini merupakan penamaan dari path-nya itu sendiri. Kemudian yang ke-9 downtime dan shift. Nah, untuk downtime sendiri hanya ada pada mesin pemotongan dilakukan selama 3 menit setelah digunakan 10 menit. Nah, itu dapat diisikan pada location, kemudian pada pemotongan downtime-nya yaitu usage, frekuensinya 10, first time-nya 10 menit, kemudian wait-nya 3 menit. Selanjutnya setelah semuanya sudah terisi, maka dilanjutkan uji validasi, di mana uji validasinya itu membutuhkan hasil simulasi. Sebelum simulasi, kita akan merubah harinya terlebih dahulu, di mana di sini terdapat 30 hari, di mana waktunya saya asumsikan dari jam 8 sampai jam 4 sore. Waktunya hour, kemudian run. Nah, setelah didapatkan data hasilnya, ini didapatkan ada total exits, ada exits, ada WIP-nya, dan lainnya. Nah, di sini saya ingin menguji eh, validasi antara hasil simulasi dengan data aslinya atau data historisnya. Yang digunakan adalah total exit dari produk baiknya. Dimana saya sudah buat sebelumnya, historinya yaitu bagian kiri dan simulasinya bagian kanan. Kemudian untuk langkah yang pertama dalam pengujian ini dilakukan uji normalitas, di mana pada uji normalitas ini dapat dilihat pada tabel berikut ini, didapatkan mean, standar error, median, dan lain-lainnya. Nah, berdasarkan uji normalitas ini didapatkan kurtosis dan nilai sweetness dan kurtosis untuk data historis maupun hasil simulasinya itu sendiri yang berada di sekitar angka 0, di mana angka tersebut masih masuk dalam rentang toleransi -2 hingga eh, +2. Nah, hal ini tuh membuktikan bahwa kedua kelompok data tersebut, baik simulasi dan histori itu diasumsikan memenuhi data berdistribusi normal, sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan uji validasi parametriknya. Setelah uji normalitas, yang kedua uji T, di mana sebelum itu secara deskriptif rata-rata atau min dari produksi harian dan produksi
dari produksi historis dan simulasinya itu dapat dilihat pada kolom satu ini untuk histori 76,33 dan untuk simulasinya 78,3. Nah, di mana bahwa menunjukkan bahwa simulasi yang dibangun itu sudah merepresentasikan sistem nyata pabrik dengan cukup akurat. Selanjutnya uji T di mana didapatkan hasil sebagai berikut dan nilai P tutelnya itu 0,002. Nah, karena nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0,05, maka secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata produksi sistem nyata dengan model simulasi. Nah, model simulasi ini menghasilkan output yang sedikit lebih tinggi atau overestimate. Nah, namun pada instruksi pengerjaan ETS poin 5 mengenai batasan waktu penyelesaian, proses pemodelannya tetap dilakukan ke tahap pengembangan skenario perbaikan sistem karena model sudah merepresentasikan aliran logika produksi yang benar secara konseptualnya. Nah, untuk skenario satu sendiri ini diterapkan pendekatan metode engineering dengan melalui analisis postur kerja dan redesain stasiun perakitan, seperti penambahan alat bantu, kemudian dan peralatan lainnya yang membuat pergerakannya menjadi lebih ergonomis. Gerakan operatornya juga menjadi lebih efisien. Nah, hasilnya itu sendiri, siklus waktu perakitan yang tadinya memakan waktu di atas 4 menit, kemudian berhasil diturunkan menjadi 2,5 menit. Pada pemotongan, build processing pada perakitan, maaf, pada perakitan. Nah, waktunya menjadi 2,5 menit. Nah, simulasi ini menunjukkan perbaikan ini bisa menghasilkan total exit yang lebih banyak. Dimana kalau kita run untuk total exitnya sendiri di sini untuk produk baik dapat dilihat hampir semuanya itu lebih baik. Nah, selanjutnya untuk skenario 2 itu sendiri, fokus perbaikannya itu pada peningkatan skala produksi untuk menjawab lonjakan permintaan pasar. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah melipat gandakan pasokan bahan baku kain menjadi 200 unit, yaitu dapat dilihat pada arrival, kemudian kuantitinya dari 10 menjadi setiap kedatangannya menjadi 20. Nah, hal itu dilakukan agar bahan bakunya seimbang dengan ketersediaan gagang. Bahan baku kainnya seimbang dengan gagangnya. Nah, karena volume bahan baku meningkat drastis, nah di sini saya menambahkan unit mesin di stasiun pemotongan agar alirannya itu tidak macet. Ada build, kemudian location, ada pemotongan, saya ubah menjadi 3 yang dimana sebelumnya itu satu. Nah, selanjutnya dari analisis simulasinya ditemukan adanya shifting bottleneck atau perpindahan titik kemacetan ke stasiun perakitan karena stasiun ini memiliki waktu proses paling lama. Nah, dari itu kapasitas meja dan pekerja di stasiun perakitan juga ditambah. Ada perakitan ditambah dari sebelumnya satu sekarang menjadi dua dan pekerjanya juga ditambah dari build kemudian resource perakitan menjadi 2 unit.
Nah, setelah kita run, nah dapat dilihat di sini untuk produk baiknya total exit-nya itu meningkat ya. Berarti menunjukkan bahwa perbaikan ini terbukti sukses meningkatkan output produksi harian secara signifikan tanpa menimbulkan WIP yang berlebihan. Kemudian untuk skenario 3, nah di skenario ini disimulasikan penerapan kebijakan manajerial berupa waktu lembur atau overtime. Nah, dalam menghadapi lonjakan permintaan yang tiba-tiba, menambah mesin baru seringkali bukan pilihan yang bijak karena memakan biaya dan waktu yang lebih tinggi. Nah, maka dari itu skenario yang saya buat ini memperpanjang jam operasional ini produksi yang sebelumnya dari 8 jam menjadi 10 jam. Itu dapat dilihat pada resource-nya ada shift kemudian assign. Nah, di sini shift-nya sudah saya ganti dari yang sebelumnya dari jam 8 sampai jam 4 sudah saya ganti menjadi dari jam 7 sampai jam 5. Kemudian pada simulationnya saya juga ganti dari sini dari jam 7 sampai jam 5. Kemudian hasilnya ketika di run ini juga sama produk baiknya meningkat yang menunjukkan bahwa hasil simulasi ini menunjukkan uh, peningkatan volume produksi harian yang stabil. Nah, sehingga perusahaan dapat menggunakan data ini untuk menghitung cost benefit analysis antara biaya bayar lembur dibandingkan profit dari penjualan ekstra. Setelah tiga skenario dilakukan, maka dilanjutkan untuk metode atau uji Bonferroni. Di mana di sini replication yang digunakan yaitu sebanyak sebesar 10 kali. Kemudian untuk yang parameter yang digunakan yaitu total exit. Kemudian untuk YR1 ini merupakan total exit yang digunakan pada kasus nyatanya itu sendiri. Kemudian YR2 ini merupakan total exit dari skenario 1, kemudian yang ini skenario 2 dan ini skenario 3. Untuk observe difference-nya ini merupakan selisih dari sistem nyata dengan sistem satu, kemudian sistem nyata dengan sistem 2 dan sistem nyata dengan sistem 3. Kemudian dilakukan dihitung minnya untuk satu ke dua dan satu ke tiga, kemudian satu ke empat, kemudian standar deviation-nya, variance dan standar error-nya. Kemudian di sini C itu apa? C itu merupakan total skenario-nya, yaitu jumlah tiga. A itu merupakan nilai alfanya atau uh, tingkat errornya dan A per C merupakan pembagian dari A dibagi C. Kemudian ini bisa dilihat pada tabel T dan didapatkan pada uji statistik ini sistem pada sistem 2 yaitu skenario satu memberikan rata-rata yaitu 10,6 unit
dari model awal. Nah, sistem ketiganya yaitu atau skenario 2 memberikan peningkatan 12,1 dan sistem ketiganya atau skenario tiganya yaitu peningkatan paling tinggi yaitu sebesar 15 unit. Nah, berdasarkan rentang confidence interval ini yang seluruhnya bernilai negatif dari sistem satu, sistem satu dan 2, sistem 1 dan 3 maupun sistem dan 1 dan 4. Nah, ini membuktikan secara signifikan bahwa ketiga skenario tersebut lebih baik dari sistem awalnya. Nah, tapi untuk skenario 3 atau sistem 4 ini sendiri adalah pilihan terbaik karena menghasilkan total exit yang lebih tinggi atau tertinggi daripada lainnya. Nah, rekomendasi saya untuk PT Arles ini sendiri itu menerapkan kebijakan lembur terlebih dahulu sebagai respon cepat, sambil secara bertahap memperbaiki metode kerja seperti pada skenario satu untuk atau skenario 2 untuk efisiensi jangka panjangnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.